Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, dan malam ya. Untuk teman-teman dan para sahabat di manapun Anda berada. Hari ini tamu yang akan kita hadirkan untuk ngobrol bersama itu berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya kita ngobrol berbincang dengan narasumber yang berstatus sebagai orang tua dari keluarga multilingual di Indonesia, hari ini kita ngobrol sama anaknya gitu, generasi yang berbeda ya, age group yang berbeda, yaitu remaja nih ya. Kita akan ngobrol banyak nanti tentang topik yang sama, penggunaan bahasa di keluarganya gitu. Kita akan belajar banyak nanti. Oke, halo Anju, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mem. Halo. Iya, jadi yang membuatnya spesial adalah bahwa Anju ini juga mahasiswa saya. Jadi saya udah kenal juga dengan dia dan kita juga sudah ngobrol banyak. Anju, pertama nih ya, sebelum kita ngobrol lebih jauh gitu, bisa kamu ceritakan secara sekilas ya, daerah asal, kemudian latar belakang suku dari keluarga, dari orang tua dan barangkali nenek, kakek begitu ya. Silakan. Oke. Jadi sebenarnya saya mulai tahun 2003 saya sudah ada tinggal di Kabupaten Probolinggo. Tapi sebelum itu ayah, ibu sama kakak saya itu tinggal di Kabupaten Jember. Karena ibu saya berasal dari sana. Gitu ya. Jadi sempat berpindah begitu ya, sempat berpindah. Tapi sebetulnya tidak pindah provinsi ya, Anju ya, hanya berpindah kota begitu ya. Dan perpindahan itu seingat kamu sepanjang yang kamu ingat, kamu mengalami perubahan budaya nggak kira-kira dari tadi tuh, dari Probolinggo dan Jember ya? Apa tadi gimana? Dari Jember ke Probolinggo kan kurang lebih sebetulnya tidak jauh ya. Tapi dari pengalamanmu pribadi itu ada perubahan budaya nggak yang kamu rasakan? Sebenarnya pindah ke Probolinggo itu sebelum saya lahir. Jadi oke. Ya, jadi nggak merasakan ya, tidak merasakan perubahan itu gitu ya. Oke, oke. Nah, sekarang Anju, terkait penggunaan bahasa daerah sehari-hari nih gitu ya. Ini fokus pada bahasa daerah ya. Apa nih yang diucapkan atau digunakan ya sehari-hari di keluarga Anju? Kalau di keluarga sendiri sama mama, ayah, sama kakak itu menggunakan bahasa Jawa, tapi Jawanya Jawa kasar. Oke. Kalau sama adik menggunakan bahasa Indonesia. Oh gitu ya. Wah, ini menarik nih. Kenapa dengan kakak dan ayah ibu itu menggunakan bahasa daerah, tapi when it comes to talking with your little brother atau little sister itu menggunakan bahasa Indonesia? Kira-kira itu terjadi natural aja karena mungkin perubahan zaman, atau sebetulnya sudah disetting kayak orang tua bilang udah sama adik ngomong bahasa Indonesia aja, atau seperti apa, Anju? Mungkin sebenarnya itu natural ya. Soalnya saya pernah tanya ke mama sama nah, kenapa sih sama adik itu harus pakai bahasa Indonesia? Kok adik gak diajari bahasa Madura? Maksudnya biar sama dengan yang lain. Terus kata mama, karena adik itu kaku kalau ngomong bahasa Jawa karena lehernya pendek gitu katanya. Oke. Jadi ada alasan khusus sebetulnya Anju ya, mengapa orang tua itu membuat satu keputusan besar ya untuk udahlah nggak usah pakai bahasa daerah lah gitu kalau sama adik gitu, karena tadi ya. Oke. Gitu ya. Nah, pertanyaan saya bayangkan gini Anju, dalam sehari-hari misalnya kan kalian akan berinteraksi secara natural juga ya. Artinya tidak keseharian itu kan tidak ada misalnya waktu khusus dengan adik. Nah, kemudian waktu khusus dengan kakak kan enggak ya. Ada pasti masa-masa di mana kalian akan bertiga gitu loh.
Atau paling tidak adik ada di sana, tapi kemudian Anju berbincang dengan kakak, dengan orang tua yang mungkin menggunakan bahasa daerah. Nah saat itu ada nggak sih Anju, maksudnya saat dimana kamu tuh menggunakan bahasa daerah, tapi adik ada di sana gitu. Walaupun kamu nggak ngomong sama adik gitu, ada nggak, pernah nggak gitu? Sering kalau seperti itu. Oh Tapi gitu. ya adik itu sebenarnya mengerti Ah, apa yang kita bicarakan walaupun menggunakan bahasa Jawa. Cuma oke. dia prakteknya kurang. Oke, baik-baik. Jadi mungkin karena tadi ya, karena kamu bilang sering tadi ya, sebetulnya karena juga natural aja kan, kamu ngobrolnya juga natural sama kakak, sama orang tua gitu kan, otomatis pakai bahasa daerah. Sehingga adik itu mungkin secara nggak langsung belajar ya, mungkin ya. Oke, secara langsung memperoleh bahasa daerah itu mungkin pada level yang pasif aja ya, tadi paham, tapi tidak bisa ekspresif gitu, tidak bisa produktif, tidak bisa menjawab juga dalam bahasa bahasa daerah gitu ya. Oke. Nah, kalau dari sekitarmu sendiri Anju, misalnya teman sepermainanmu gitu ya, apa sih teman sepermainan tuh? Teman yang dulu bersama ketika SMP, ketika SMA, atau sekarang ketika kuliah gini ya, itu bahasa yang kalian gunakan itu apa kalau dengan teman seumuran? Sebenarnya kalau teman main, saya dari SD memang sudah di sini. Mm-mm. Basicnya menggunakan bahasa Madura. Oh, Tapi saya sendiri untuk ngomong bahasa Madura itu kayak sulit gitu karena tidak terbiasa. oh gitu. Nah, ini yang jadi kompleks ya kayaknya ya. Karena ketika kamu ada di dalam rumah berbincang dengan orang tua, keluarga, khususnya orang tua dan kakak tadi ya, kamu menggunakan bahasa Jawa. Ketika kamu in public atau di lingkungan sekitar itu sebetulnya public language-nya itu adalah bahasa Madura gitu ya. Ah, berarti dalam konteks ini kamu mirip adik mungkin ya. Kamu tuh paham, mungkin ya. Kamu paham nggak apa yang di ketika kamu ke pasar atau ke pertokoan gitu, terus orang lain menggunakan bahasa Madura, kamu paham ya? Iya, cuma ada semisal 25 bahasa Jawa Oke. halusnya 25 itu segemi gitu kan. Itu Iya. saya agak ngerti. Oke, ya, ya, ya. Jadi ada istilah-istilah tertentu dalam bahasa itu yang mungkin kamu nggak paham. Tapi terkadang kan begini Anjun ya, ketika orang menggunakan bahasa itu memang ya bahwa pemahaman per kata itu oke, itu penting. Tapi kita lebih sering memahami itu bukan word based ya, bukan berdasarkan kata per kata ya. Kita memahami itu kadang berdasarkan gesture, ya kan, dari apa namanya hanya dari facial expression. Ya kadang kita paham, oh dia maunya itu gitu-gitu ya. Atau mungkin kata lain dalam kalimat itu gitu yang membantu kita akhirnya paham gitu. Nah itu sih memang ya yang menurut saya pribadi itu jadinya mungkin bagi saya sih melihat ini agak kompleks ya. Kompleks dalam arti ada beberapa layer gitu ya Anjun ya. Layer pertama bahasa Jawa itu komunikasi antar keluargamu sendiri. Kemudian layer kedua ketika kamu keluar membuka pintu rumah dan keluar gitu, kamu mendengarkan bahasa lain gitu ya. Nah kalau bahasa Indonesia sendiri gimana Anjun? Di sekitarmu itu apa juga nggak populer digunakan? Kurang sebenarnya kalau bahasa Indonesia karena basicnya Probolinggo ini dikenal sebagai kabupatennya Madura gitu. Ah, ya, 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 ya. Jadi mayoritas gitu ya, mayoritas itu adalah masyarakatnya suku Madura sebetulnya ya. Iya. Oke, sehingga begitupun bahasa yang digunakan ya. Nah, kamu dalam hal ini nggak tertarik untuk bisa menggunakan bahasa Madura secara aktif, Anjun? Kalau secara aktif sepertinya sudah ada karena saya sendiri saya SD di sini, tapi saya SMP-nya itu mondok tetap di Probolinggo juga, tapi di Probolinggo yang sebelah timur. Yang itu basicnya Madura sekali, dekat Situbondo itu di situ. Terus saya SMA-nya juga agak
ke barat sedikit itu Madura juga. Jadi sedikit demi sedikit saya bisa. Sebetulnya ya, oke. Jadi itu certain level, kamu tuh sudah punya keterampilan berbahasa Madura ya, tidak seperti tadi adik yang sebetulnya paham aja, tapi secara aktif enggak gitu ya. Oke, ya. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup obrolan, sebetulnya banyak sekali nih saya tuh pengen nih main ya ke rumah kamu untuk tahu praktek berbahasa langsung di sekitarmu gitu. Anjun, kalau kamu sendiri mempersepsikannya bagaimana sih? Penting nggak sih sebetulnya bagi generasimu, generasi muda seusiamu itu untuk tetap aktif menggunakan bahasa daerah atau nggak perlu? Atau seperti apa, Anjun? Menurut saya sendiri penggunaan bahasa daerah terutama ya, itu penting bagi kami yang sebagai generasi muda karena seperti di era sekarang sudah masanya tuh berbeda sama orang yang dulu. Juga penggunaan bahasa daerah mungkin banyak generasi muda yang kayak aku gengsi pakai bahasa Jawa, aku gengsi pakai bahasa Madura, aku lebih enak pakai bahasa Indonesia, bahasa gaul atau bahkan bahasa Inggris. Iya. Penting ya. Tapi begini Anjun ya, wah ini jadi panjang nih karena kamu bilang itu penting. Tapi di sekolah kamu pelajari nggak sih? Kamu masih ingat nggak waktu SD mungkin belajar ya? Waktu SD kamu belajarnya bahasa Madura atau bahasa Jawa di sekolah? Bahasa Jawa kayak aksara Jawa. Tidak ada. Itu menarik gitu. Terus kemudian ketika SMP kamu ada nggak mata pelajaran bahasa Jawa atau Madura? Nggak ada, soalnya basicnya kan di pesantren. Oh jadi sudah bahasa lain ya? Iya. Oke. Begitupun SMA ya, karena lembaga pendidikan ini kamu khusus gitu ya. Oke. Tapi kamu tahu nggak di teman-temanmu yang barangkali tidak pesantren, nah itu di SMP dan SMA mereka masih belajar bahasa daerah nggak? Kalau bahasa daerah mungkin lebih ke Jawa ya. Saya sering familiarnya dengan pelajaran bahasa Jawa, bukan bahasa Madura. Iya, iya, oke, ya. Nah itu ya juga hal yang perlu kita perlu kita pelajari gitu ya dari masyarakat paling tidak ya di masyarakatmu di Probolinggo begitu, bahwa kompleksitas berbahasa ini cukup unik dalam hal ini karena memang ada tadi ya sebagian besar masyarakat itu sebetulnya dari suku Madura gitu, sehingga bahasa yang digunakan sehari-hari di lingkungan masyarakat atau kegiatan umum gitu sehari-hari itu bahasa Madura. Tetapi ada juga karena dia masih di wilayah Jawa juga gitu kan, Jawa Timur gitu, suku Jawa, orang-orang Jawa juga seperti salah satunya keluargamu itu juga saya rasa juga masih banyak ya gitu. Jadi di titik tertentu pada tataran yang lebih kecil yaitu keluarga itu mereka masih nah ini pertanyaan saya, kira-kira keluarga praktek berbahasa yang seperti yang ada di keluargamu tadi, orang tua dan anak masih menggunakan bahasa daerah, itu kira-kira juga terjadi nggak Anjun di keluarga lain di sekitarmu misalnya? Kira-kira aja? Mungkin ada ya, cuma tidak sekompleks. Misalnya kalau di dalam rumah itu bahasa Jawa aja, tapi ke anak-anak yang lain juga sama bahasa Jawa. Karena kalau ke adik saya sendiri tidak menggunakan bahasa Jawa karena alasan, ada suatu alasan. Ya. Enggak semua anak seperti itu. Nggak artinya keluarga lain itu juga masih konsisten ya menggunakan bahasa daerahnya gitu ya, apapun bahasa daerah yang dipilih gitu, walaupun Madura atau Jawa gitu kan, itu pilihan masing-masing. Tapi masih banyak gitu ya. Iya masih. Iya. Oke, nah itu tadi. Jadi first layernya, the smallest social groupnya yaitu keluarga tadi adalah pakai bahasa daerah masing-masing. Nah, itu bisa bahasa Jawa atau bahasa Madura gitu ya. Tapi di layer lebih besarnya, ketika mereka berinteraksi di luar, itu bahasa yang lebih banyak digunakan adalah bahasa Madura. Nah, dan kemudian yang di sekolah itu menggunakan bahasa Indonesia ya barangkali ya gitu, kalau tingkat di classroom interaction gitu.
Oke, Anjun, itu saja, menarik sekali. Saya sebagai pemerhati khususnya ya, saya secara apa ya, secara khusus memang ingin terus belajar dan mempelajari pola-pola penggunaan bahasa di keluarga multilingual gitu. Sekarang ini keluargamu bertambah lagi kan kemampuan apa namanya, keterampilan berbahasanya, salah satunya dengan kamu masuk di jurusan sastra Inggris. Otomatis kan ada satu lagi keterampilan berbahasa baru gitu yang kamu bisa gitu kan. Iya. Oke, jadi itu menambahkan layer untuk kamu sendiri. Ketika aku di Zoom, itu bahasa Inggris. Ketika selesai Zoom, mau makan siang, bahasa Jawa. Tapi ketika ngobrol sama adik, bahasa Indonesia. Ketika diminta ibu belanja, bahasa Madura. Wow, itu luar biasa loh. Itu luar biasa sekali. Oke, terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi di lain waktu ya, Anjun ya. Dan itu tadi teman-teman obrolan ringan kita pagi ini ya bersama Anjun. Semoga dan saya yakin sih kalau teman-teman di Indonesia juga praktek berbahasanya kurang lebih mungkin ya merefleksikan apa yang tadi Anjun ceritakan. Sangat kompleks dan sangat kaya gitu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.